Perubahan Rafathar Malik Ahmad kini tak bisa lagi diabaikan. Bocah yang dulu dikenal dengan tingkah polos dan celetukan lucunya, perlahan menunjukkan aura berbeda. Cara bicaranya lebih tertata, sorot matanya lebih tenang, bahkan gesturnya mencerminkan kedewasaan yang datang terlalu cepat. Publik pun mulai menyadari satu hal, Rafathar sedang memasuki fase yang tak lagi sederhana, fase remaja. Di berbagai tayangan dan momen yang tertangkap kamera, Rafathar terlihat lebih menahan diri. Tak lagi banyak bereaksi spontan, tak lagi selalu ingin tampil di depan. Sikap ini justru memicu spekulasi. Netizen mulai bertanya-tanya, apakah Rafathar mulai memahami sorotan besar yang selama ini mengelilingi hidupnya sejak lahir. Sebagai anak dari dua figur publik terbesar di Indonesia, Rafathar tumbuh tanpa pilihan untuk hidup biasa. Setiap langkahnya disorot, setiap ekspresinya dianalisis. Perubahan kecil yang seharusnya wajar bagi anak seusianya, kini menjadi bahan perbincangan luas. Dari sinilah cerita mulai memanas, karena kedewasaan Rafathar seolah datang bersamaan dengan beban yang tak terlihat. Bab ini menjadi titik awal kegelisahan banyak pihak, bukan karena sensasi, melainkan karena kenyataan pahit. Masa kecil Rafathar perlahan tertinggal, digantikan oleh tuntutan usia dan ekspektasi publik. Dan dari perubahan inilah, kisah emosional Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sebagai orang tua mulai terkuak. Di balik perubahan Rafathar yang kini mulai disadari publik, tersimpan kegelisahan yang selama ini dipendam rapat oleh Nagita Slavina. Senyum tenangnya di depan kamera tak sepenuhnya mencerminkan isi hati seorang ibu yang melihat anaknya tumbuh terlalu cepat. Ada fase yang seharusnya dilalui dengan bebas, namun justru harus dilewati di bawah sorotan jutaan pasang mata. Nagita perlahan menyadari bahwa perubahan Rafathar bukan sekadar soal usia. Ada tekanan yang tak terlihat, tekanan untuk selalu bersikap benar, sopan, dan dewasa di hadapan publik. Sebuah tuntutan yang bahkan orang dewasa pun belum tentu sanggup menanggungnya. Inilah yang membuat Nagita mulai membatasi, menahan, dan lebih selektif melibatkan Rafathar dalam dunia hiburan. Sebagai seorang ibu, ketakutan Nagita bukan soal masa depan karir atau popularitas. Kekhawatiran terbesarnya justru menyentuh sisi paling mendasar, kesehatan mental sang anak. Ia takut Rafathar kehilangan ruang untuk salah, ruang untuk menangis, dan ruang untuk menjadi anak biasa, sesuatu yang tak pernah ia ucapkan secara gamblang, namun terasa jelas dari sikapnya belakangan ini. Kegelisahan inilah yang menjadi api kecil di balik cerita besar ini. Publik mulai membaca tanda-tanda perubahan Nagita, dan spekulasi pun bermunculan. Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Ataukah ini awal dari keputusan besar yang akan mengubah cara Raffi dan Nagita membesarkan Rafathar ke depan? Di tengah kegelisahan Nagita yang mulai terbaca publik, sosok Raffi Ahmad justru menunjukkan sisi yang selama ini jarang tersorot. Pria yang dikenal ceria, penuh canda, dan seolah tak pernah lepas dari sorotan kamera itu perlahan membuka ketakutan terbesarnya. Gagal menjadi ayah yang utuh bagi anaknya sendiri. Popularitas yang dulu ia kejar, kini menjadi bayang-bayang yang menghantui cara ia membesarkan Rafathar. Raffi mulai menyadari satu kenyataan pahit. Setiap langkah Rafathar selalu dibandingkan, dinilai, bahkan dihakimi publik. Hal yang bagi anak lain hanyalah proses tumbuh dewasa, bagi Rafathar bisa berubah menjadi tekanan. Raffi pun tak menampik. Ada rasa bersalah yang diam-diam ia pendam karena Rafathar harus menanggung konsekuensi dari kehidupan yang ia pilih. Sebagai seorang ayah, Raffi mengaku takut menjadi contoh yang keliru. Dunia hiburan yang penuh kontroversi, jam kerja yang tak menentu, dan sorotan tanpa henti membuatnya bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini layak diwariskan pada anaknya? Pertanyaan itu tak pernah ia lontarkan secara terbuka, namun mulai terlihat dari sikapnya yang kini lebih protektif dan penuh pertimbangan. Ketakutan Raffi ini menjadi potongan penting dalam cerita besar keluarga kecil tersebut. Bukan lagi tentang kemewahan atau ketenaran, melainkan tentang perjuangan orang tua melindungi anak di tengah dunia yang terlalu cepat memaksa mereka dewasa. Dan dari sinilah, pesan emosional yang paling menggetarkan mulai terbentuk, pesan yang akan membuat publik terdiam. Dari kegelisahan Nagita dan ketakutan Raffi sebagai orang tua, muncullah pesan yang tak disampaikan dengan pidato panjang,
namun justru menghantam lebih keras. Sebuah kalimat sederhana yang terlontar tanpa drama, namun syarat makna. Rafathar diminta untuk tumbuh sebagai anak yang baik, bukan sekadar anak terkenal. Pesan ini seketika menjadi pembicaraan, karena terasa jujur dan lahir dari kelelahan emosional orang tua. Nagita tak membungkus pesannya dengan kata-kata manis berlebihan. Ia berbicara sebagai ibu yang ingin anaknya selamat secara batin, bukan sekadar sukses di mata publik. Dalam nada tenang, tersirat harapan besar agar Rafathar tak kehilangan empati, tak terbebani ekspektasi, dan tetap memiliki keberanian untuk menjadi dirinya sendiri, meski dunia terus menempelkan label besar di pundaknya. Raffi pun memperkuat pesan itu dengan cara yang lebih reflektif. Ia menegaskan bahwa semua pencapaian, kemewahan, dan popularitas tak ada artinya jika sang anak tumbuh dengan tekanan. Bagi Raffi, pesan ini bukan hanya untuk Rafathar, tetapi juga tamparan halus bagi dirinya sendiri, tentang apa yang benar-benar penting sebagai seorang ayah. Pesan haru inilah yang membuat cerita ini semakin menggugah. Publik tak lagi melihat Rafathar sebagai anak selebritas semata, melainkan sebagai remaja yang sedang mencari pijakan di tengah sorotan besar. Dan dari sinilah, reaksi publik mulai memanas, karena tak semua orang siap menerima kenyataan di balik kehidupan yang tampak sempurna. Pesan haru Nagita dan Raffi yang awalnya terasa personal, mendadak berubah menjadi isu publik. Media sosial langsung bergemuruh. Sebagian netizen tersentuh, mengaku ikut merasakan kecemasan sebagai orang tua yang takut anaknya tumbuh di bawah tekanan. Namun di sisi lain, suara-suara kritis mulai bermunculan dan mempertanyakan keputusan Raffi dan Nagita sejak awal memperlihatkan Rafathar ke publik. Kolom komentar pun berubah menjadi arena perdebatan. Ada yang menyebut Raffi dan Nagita sebagai orang tua sadar diri yang berani mengakui ketakutan mereka. Namun tak sedikit pula yang menilai, popularitas Rafathar adalah konsekuensi yang sejak awal sudah dipilih. Perubahan sikap Rafathar kini dianggap sebagai harga dari kehidupan glamor yang selama ini ditampilkan. Nama Rafathar kembali menjadi trending, bukan karena prestasi atau tingkah lucu, melainkan karena perubahan emosionalnya. Banyak netizen mulai mengaitkan sikap pendiam Rafathar dengan tekanan mental. Spekulasi liar pun bermunculan, seolah publik merasa berhak menebak apa yang terjadi di balik pintu rumah tangga keluarga tersebut. Situasi ini membuat kisah Rafathar semakin panas dan sensitif. Niat orang tua menyampaikan pesan tulus justru memicu gelombang opini yang sulit dikendalikan. Dan di tengah riuhnya suara publik, satu pertanyaan mulai menguat. Apakah Rafathar benar-benar siap menjalani masa remajanya di bawah sorotan yang semakin kejam? Di saat anak seusia Rafathar mulai mengenal ruang privasi, ia justru tumbuh di tengah kamera yang tak pernah benar-benar mati. Masa remaja yang seharusnya diisi dengan proses mencoba, salah, dan belajar, bagi Rafathar berubah menjadi fase penuh kehati-hatian. Setiap gerak-geriknya bisa dipelintir, setiap ekspresinya bisa disalahartikan. Tekanan inilah yang diam-diam membentuk Rafathar menjadi lebih pendiam dan terkontrol. Ia belajar menahan diri lebih cepat dari seharusnya, memahami batas sebelum benar-benar mengenal kebebasan. Publik mungkin melihat kedewasaan, namun di balik itu ada proses adaptasi yang tidak ringan bagi seorang anak yang tumbuh di bawah ekspektasi besar. Nagita dan Raffi pun mulai menyadari dilema yang mereka ciptakan tanpa sadar. Dunia hiburan yang dulu menjadi rumah, kini terasa seperti ruang yang terlalu sempit bagi tumbuh kembang Rafathar. Kamera yang dulu merekam tawa, kini justru menjadi pengingat bahwa masa remaja putra mereka tak pernah benar-benar privat. Bab ini menjadi titik krusial cerita, karena disinilah konflik sesungguhnya berada, bukan antara orang tua dan anak, melainkan antara kebutuhan Rafathar untuk tumbuh normal dan dunia yang menuntutnya selalu tampil sempurna. Dan dari konflik inilah, harapan besar mulai dirangkai dengan penuh kehati-hatian. Di tengah sorotan yang tak pernah padam, Nagita dan Raffi justru memilih menyimpan harapan mereka dalam diam. Tak ada tuntutan prestasi berlebihan, tak ada target gemilang yang dipasang untuk Rafathar. Harapan mereka justru sederhana namun berat, agar putra mereka tumbuh dengan hati yang utuh, bukan sekadar citra yang sempurna di mata publik. Nagita perlahan menggeser fokusnya. Ia tak lagi mengejar momen viral atau tayangan yang memancing perhatian. Baginya,
Ketenangan Rafathar jauh lebih berharga daripada sorak penonton. Setiap keputusan kini dipertimbangkan dengan satu pertanyaan besar. Apakah ini baik untuk tumbuh kembang emosional anaknya? Raffi pun menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Ia mulai menahan diri, mengurangi eksposur, dan lebih sering hadir sebagai ayah, bukan figur publik. Di balik candanya, Raffi menyimpan tekad kuat agar Rafathar tak merasa hidupnya dikendalikan oleh ekspektasi orang lain, termasuk ekspektasi dirinya sendiri sebagai ayah. Bab ini menjadi napas sebelum klimaks. Karena di balik semua kegaduhan, pesan paling jujur justru lahir dari kesunyian. Dan pertanyaannya kini bergeser. Mampukah Nagita dan Raffi benar-benar melindungi Rafathar dari kerasnya sorotan, saat dunia sudah terlanjur mengenalnya sejak kecil? Di titik inilah cerita Rafathar mencapai bab paling sunyi sekaligus paling menyentuh. Setelah kegelisahan, perdebatan publik, dan tekanan yang tak kunjung reda, Nagita dan Raffi dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Mereka tak bisa selamanya melindungi Rafathar dari dunia. Yang bisa dilakukan hanyalah membekalinya dengan nilai, lalu perlahan belajar melepas. Rafathar kini berdiri di persimpangan usia, bukan lagi anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Setiap langkah ke depan akan semakin jauh dari kendali orang tua. Inilah yang membuat pesan Nagita dan Raffi terasa begitu berat, bukan larangan. Bukan paksaan, melainkan doa agar Rafathar tetap kuat saat sorotan semakin kejam dan ekspektasi makin tinggi. Publik mungkin hanya melihat potongan cerita, namun di balik itu, ada orang tua yang harus menelan rasa takut, menurunkan ego, dan mengakui bahwa popularitas tak selalu sejalan dengan kebahagiaan anak. Kisah ini pun berubah dari gosip panas menjadi cermin, tentang bagaimana cinta orang tua diuji ketika anak tumbuh di dunia yang tak ramah. Dan pada akhirnya, cerita ini bukan tentang Rafathar semata. Ini tentang semua orang tua yang diam-diam cemas saat melihat anaknya beranjak remaja. Tentang keikhlasan melepas, meski hati belum siap. Sebuah penutup yang meninggalkan satu rasa, haru, sunyi, dan pertanyaan yang lama tertinggal di benak pemirsa.